Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala rahmat, kasih sayang, hidayah dan pertolongannya kepada kita semua. Dan oleh sebab rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir dan beribadah di tempat yang mulia ini, untuk mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Karena itu jamaah kaum muslimin, marilah kita memanfaatkan waktu yang mulia ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh, agar kita semua diberi predikat oleh Allah pada hari kiamat kelak sebagai mukmin muttaqin, yaitu orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan semua ajaran Allah dan Rasulnya, serta diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak ada cita-cita yang paling hebat, tidak ada cita-cita yang paling mulia dan paling tinggi kecuali cita-cita menjadi orang yang bertakwa. Yang kaya belum tentu mulia, seorang pejabat belum tentu terhormat, yang paling pintar dan cerdik belum tentu yang paling tinggi derajatnya. Ingatlah jamaah sekalian, sesungguhnya yang paling mulia, yang paling terhormat dan yang paling tinggi derajatnya adalah mereka orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam agama kita, persoalan anak atau masalah pemuda menjadi perhatian yang sangat penting di dalam urusan agama kita. Seorang ketika telah menikah, maka tahapan selanjutnya adalah memiliki anak dan keturunan. Maka hendaklah kita menyadari bahwasanya dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah yang diberikan oleh orang tua, diberikan kepada orang tua untuk mendidik dan merawatnya. Maka jangan sekali-kali bermain-main dengan amanah yang berat ini. Jangan pernah meremehkan terhadap kewajiban mendidik anak. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan di dalam Al-Qur'an, surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jamaah kaum muslimin, terkadang kita sering prihatin sebahagian kasus-kasus remaja dan anak-anak yang tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja, melainkan sudah termasuk pada tindakan-tindakan kriminal, bahkan menjadi sebab mengundang malapetaka yang dapat menghancurkan suatu negeri. Banyak di antara anak-anak muda yang menganggap perbuatan dosa adalah perkara yang lumrah dilakukan. Banyak di antara para remaja dan anak-anak muda yang tidak paham dengan agamanya, tidak tahu salat, tidak tahu mengaji, tidak paham dengan agama, tidak tahu apa itu rukun Islam dan rukun iman. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan. Padahal jemaah sekalian, mereka, anak-anak kita, anak-anak muda adalah calon generasi yang akan meneruskan kehidupan kita, generasi yang akan menjadi bagian pemimpin negeri ini di masa yang akan datang. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jemaah kaum muslimin, rusak atau baiknya akhlak seorang anak sebahagian besar adalah tanggung jawab orang tuanya. Karena orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya sejak usia dini. Keteledoran seorang tua dalam memberikan perhatian, pengarahan dan pendidikan yang tepat pada mereka
menyebabkan kehilangan kepribadian dan perilaku yang buruk, sementara keberhasilan dalam mendidik mereka menjadikan mereka termasuk orang anak-anak yang saleh, maka itu akan menuai pahala yang besar bagi orang tuanya. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang khatib tidak mungkin mendatangi rumah-rumah kaum muslimin, mengetuk satu-satu pintu di antara kalian, kemudian melarang anak-anak kalian untuk bermain HP, game online, atau judi online. Tugas ini adalah tugas bagi orang tua yang bisa melarang dan tidak memberikan fasilitas untuk berselancar di dunia maya. Orang tua membiarkan anak-anaknya bermain HP, lalu mereka lalai dengan kewajiban salat 5 waktu, tidak diperintahkan untuk belajar agama, tidak diperintahkan untuk mengaji, mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Akan tetapi ketika anak-anak mereka berulang tahun, kemudian mereka bercita-cita dan berangan-angan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak yang saleh tidaklah lahir dan tumbuh dengan sendirinya. Kita harus berkorban, kita harus tega, kita harus paksa agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, agar mereka paham dengan agama Islam ini, dengan belajar agama. Sejak kapan anak yang jauh dari Al-Quran, jauh dari agama menjadi anak yang saleh? Sejak kapan anak-anak yang jauh dari Al-Quran dan menjadi anak yang saleh? Bahkan tidak jarang kita saksikan ketika ada orang yang meninggal dunia, anak-anak mereka bukannya sibuk mengurus kematian orang tuanya, akan tetapi mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang sibuk dengan urusan kantornya, ada yang sibuk dengan urusan perdagangannya, ada juga yang asik dengan HP-nya, bermain game online, bermain judi online bersama teman-temannya. Padahal orang yang meninggal dunia, jemaah sekalian, sangat butuh dengan doa dari seorang anak yang saleh yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia meninggal dunia, agar senantiasa mendoakannya ketika sujud dalam salatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang saleh, yang selalu membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, membahagiakan mereka dalam menjaga nama baik kedua orang tuanya. Karena anak yang saleh akan senantiasa menjadi investasi pahala, sehingga orang tua akan mendapat aliran pahala dari anak yang saleh yang dimilikinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya terputus kecuali yang 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kelak di hari kiamat, orang tua yang memiliki anak yang saleh akan terheran-heran mengapa bisa dia meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya merasa amalan yang dia lakukan di dunia tidaklah seberapa. Namun hal itu pun akhirnya diketahui olehnya bahwa derajat yang tinggi yang diperoleh olehnya tidak lain dan tidak bukan adalah dari doa ampunan yang dipanjatkan oleh seorang anak untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata li 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anni laki hadha fayaqulu biistighfari walidiki laka." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi kepada diriku?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahan-kesalahanmu diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa indahnya jika kita memandang anak-anak kita menjadi anak yang saleh, karena hal itu salah satu penyejuk pandangan kita. Namun yang patut kita perhatikan adalah faktor yang juga mengambil peran penting
dalam membentuk kesalehan anak adalah kesalehan orang tua itu sendiri. Jika kita menginginkan anak yang saleh, maka kita juga harus menjadi orang tua yang saleh. Ada pepatah Arab mengatakan, kaifa istaqimmu dhulla wa audahu a'waj. Bagaimana mungkin bisa bayangan itu lurus sementara bendanya itu bengkok? Kita selaku orang tua adalah bendanya, sedangkan anak-anak kita adalah bayangannya. Jika diri kita bengkok, maka anak pun akan bengkok. Dan sebaliknya, jika diri kita lurus, maka insyaallah anak-anak kita akan menjadi lurus. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sudah seyogianya sejak kecil anak-anak kita diajarkan Al-Quran, ajarkan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW, dan ceritakan kepada mereka sirah-sirah Nabi, sirah sahabat. Masukkan mereka di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semoga dengan itu bisa meringankan tanggung jawab kita mendidik dan mengajarkan akhlak yang mulia kepada mereka. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, kita dan anak-anak kita selamat dari segala macam fitnah, selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.